Assalamualaikum, hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, selalu sehat dan pastinya bahagia. Share kegiatan hari ini diawali dari aku mau buat masakan sederhana, mau buat sambal terong balado dicampur teri ya. Pertama-tama itu aku goreng dulu terongnya, habis itu nanti udah goreng terong, aku mau goreng terinya. Kalau udah masak kayak gini enak ya. Ini kegiatan aku itu sore hari, jadi aku nanti nggak beberes teman-teman. Aku habis masak itu lanjut mau makan sore. Karena tadi pagi aku nggak masak, jadinya aku masak sayurnya itu sore hari aja. Biar besok pagi itu aku tinggal angetin ya teman-teman. Ginilah kegiatan ibu rumah tangga itu cuman muter-muter kayak gini aja. Ya kegiatannya itu ya berulang-ulang terus, kegiatannya itu ya seputar di dalam rumah. Nah ini aku masih masak terongnya, belum matang juga. Ini videonya aku nggak cepetin banget ya teman-teman. Masih normal lah kegiatannya karena emang kegiatannya itu sedikit, jadinya itu videonya nggak aku cepetin. Nah ini aku cuci piring yang barang yang udah aku pakai, jadinya tuh nanti kalau udah selesai masaknya, selesai juga untuk cucian piringnya ya, jadi nggak menumpuk gitu cucian piringnya. Daripada kita bengong nungguin masakan yang belum mateng, jadinya kita cicil-cicil aja untuk cuci piringnya. Kalau aku sih gitu ya teman-teman, daripada kita nunggu lama kayak gitu kan, nggak ada aktivitas apa-apa ya. Kalau ada cucian piring itu segera dicuci, jadi selesai masak itu nggak ada cucian piring, tinggal kita bersihin di area dapur aja, area meja kompor. Buat teman-teman yang baru menemukan channel YouTube aku, baru klik atau baru bergabung, aku ucapkan selamat datang. Bantu aku kembangin channel YouTube aku dengan cara tekan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapat notifikasi apabila aku mengupload video terbaru. Dan buat teman-teman yang udah subscribe, like, komen, dan tentunya nonton tanpa di skip, sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Nah ini aku masaknya juga nggak banyak, tadi aku cuman pakai 1 buah terong, habis itu terinya juga nggak banyak, cuma sejumput aja, karena yang makan sayur ini kan cuman aku sama anak aku, dan kita juga makannya itu nggak banyak, jadinya tuh masaknya itu secukupnya aja daripada nanti itu kebuang atau sisanya berlebihan, jadinya itu kebuang mubazir, jadinya tuh masaknya itu secukupnya aja. Nah ini aku udah goreng terongnya udah mateng, terinya udah mateng, lanjut aku tumis si bumbunya teman-teman. Bumbunya simpel-simpel aja sih kayak biasanya. Nah ini aku agak lama sih untuk tumis bumbunya karena kan tadi aku halusinnya itu pakai air ya, bukan pakai minyak. Jadinya tuh harus benar-benar mateng, harus benar-benar airnya itu hilang biar bau dari bumbunya itu nggak langu kayak gitu. Nah buat teman-teman yang lagi nonton video aku, lagi berkegiatan apa, boleh ya tulis-tulis di kolom komentar. Nah kemarin ada yang tanya, kenapa sih Magicom itu aku tutup pakai lap? Kalau nggak ditutup pakai lap itu airnya itu tumpah semua teman-teman. Ada kayak air embunnya itu tumpah semua ke dalam nasi. Jadi itu nasinya itu kayak nggak awet gitu loh. Kalau ada air itu kayak menyenyek kayak gitu loh. Jadi gampang basi, makanya aku tutup pakai lap itu. Itu lap khusus juga sih teman-teman. Aku pakainya nggak aku campur untuk lap-lap yang lainnya. Emang ada lap khusus untuk nutup si Magicom itu, jadi aku khususkan gitu loh, ada 2 apa 3, ada 3 lap yang aku khususkan untuk aku tutup Magicom itu. Jadinya tuh dia tuh berembun teman-teman. Waktu itu sih waktu pas masih baru, ini juga udah lama ya teman-teman, seumuran aku nikah. Jadinya tuh dulu barunya itu nggak
nggak berair gitu teman-teman. Kok makin ke sini udah ada beberapa bulan ini, itu tuh kalau dicolokin kayak gitu tuh airnya itu tuh banyak banget, padahal udah aku bersihin di pembuangannya itu tetap aja airnya itu masih banyak kayak gitu. Jadi kalau nggak ditutupin tuh airnya tuh jatuhnya itu langsung ke nasi. Jadi kalau ditutup air itu kan ditutup lap itu kan airnya jatuhnya atau ngeresepnya itu kan di lap, jadinya tuh nasinya itu nggak basi gitu. Karena keluarga aku senengnya itu makan nasi yang hangat gitu teman-teman. Jadi kalau habis matang nasinya itu nggak kita matiin colokannya, jadi tuh tetap kita colokin kayak gitu loh nasinya itu. Jadi tuh seneng yang nasi hangat kayak gitu kita. Makanya aku kasih lap biar meminimalisir nasinya itu cepet basi gitu. Nah ini udah selesai teman-teman, aku masaknya, aku lap-lapin juga di kompor biar kayak nggak berminyak kayak gitu. Nah nanti aku juga lapin di bagian area meja kompor karena emang kecipratan ya, kalau kita masak itu pasti ada ciprat-cipratan minyak yang menempel, jadinya harus segera dibersihkan. Karena kalau nggak dibersihkan juga ya teman-teman, itu tuh kayak berkerak gitu loh takutnya. Jadi tuh kan harus kita jagalah apa yang kita punya, apa yang kita udah usahakan. Kayak dapur ini kan dulu kan aku pengen banget ya teman-teman punya meja dapur sebelum rumah aku diplester, sebelum aku punya dapur, aku pengen punya dapur kayak gini. Jadinya sekarang udah punya, jadinya tuh menurut aku sih wajib ya, wajib untuk dirawat, wajib untuk dijaga kayak gitu. Jadinya tuh tetap bersih, ngelihatnya juga enak. Kalau masak areanya bersih itu tuh enak ya teman-teman. Nah kayak gitu. Sekarang kan udah enak ada dapur, jadinya harus kita jaga, harus kita bersihkan, harus kita rawat. Ini kan tinggal ngerawat aja ya, nggak harus buat dari awal lagi, kayak gitu. Nah ini aku udah selesai lap-lap di bagian meja dapur, ini tinggal di bagian pencuci piring, wastafel cuci piringnya, sink cuci piringnya. Aku lap-lap juga teman-teman di pojokannya itu. Nah di bawah itu biasanya itu yang sering lupa dari jangkauan kita lap-lap. Nah, ternyata aku di sini juga mau nyapu tipis aja dulu ya teman-teman, karena aku nanti mau makan sore sama anak aku, jadinya aku sapu aja dulu biar bersih kayak gitu lantainya itu biar nggak ngeres kayak gitu. Nah, ini bisa lihat anakku lagi nonton TV. Kerjaannya tuh kayak gini teman-teman, kalau pulang sekolah, habis pulang sekolah itu nggak makan karena alhamdulillah di sekolahan udah dapat makan bergizi gratis yang programnya presiden kita. Nah jadinya tuh kalau siang tuh udah nggak makan lagi, dia makan-makan itu sore nanti. Paling ngemil aja sih, nonton TV sambil ngemil kayak gitu. Nah dia tuh kalau pulang sekolah teman-teman ya nonton TV, habis itu nanti kalau aku udah ketiduran gitu nonton TV sama aku ketiduran tuh ternyata dia juga tuh ketiduran juga sih, nggak lama itu dari aku tidur tuh dia juga ikut tidur gitu. Jadinya habis dia bangun tidur juga, itu ya nonton TV juga sih, jarang main sih dia karena tak larang kayak gitu teman-teman, sering main-main kayak gitu. Main tuh sekedarnya aja sih jam 5 gitu kadang dia baru main gitu. Jadi pulang sekolah itu wajib di rumah gitu loh. Nggak tak bolehin main-main keluar-keluar gitu loh. Aku takutnya itu mainnya tuh yang nggak benar-benar gitu loh. Jadinya tuh mending dijagain di rumah aja. Kita kan bisa mantau dia kayak mana. Alhasil ya udah aku suruh di rumah aja. Boleh main itu sekitar jam 5, setengah 6 itu dia mau jam 6 lah, setengah 6 atau mau jam 6 itu dia baru pulang untuk mandi karena kan dia
habis maghrib itu kan harus ngaji ya teman-teman, dan maghrib itu dia juga harus ke musola. Jadinya kalau dia mau sebelum maghrib itu dia pasti udah pulang sampai rumah. Nah ini aku udah kelar teman-temannya, sapu-sapunya sampai di area dapur. Habis itu di sini aku mau santai teman-temannya sama anak aku, mau makan sore sambil nonton TV. Aku juga suapin teman-teman anak aku karena kan ini kayak ada sambelnya ya, walaupun nggak pedes tadi aku masak, tapi tuh kayak ada sambelnya loh. Aku takut tuh dia tuh kalau tangannya ikut makan ya makan gitu, makan sendiri gitu. Dia tuh kepedesan gitu loh tangannya, jadinya tuh aku suapin aja sambil aku juga kan mau makan kayak gitu. Habis suapin dia itu baru aku makan. Nah teman-teman, gimana cuaca di daerah kalian? Kalau tempat aku alhamdulillah ini udah berapa hari ini udah nggak hujan-hujan lagi, jadinya itu cucian itu tuh bisa kering kayak gitu, bisa kering 1 hari itu udah kering kayak gitu, jadi nggak harus nunggu berhari-hari untuk keringnya kayak gitu. Kadang enak sih, kadang enak hujan, kadang enak nggak hujan. Tapi kalau hujan terus juga susah ya teman-teman, masalah cucian itu, apalagi kita yang punya anak sekolah harus seragamnya itu harus dipakai, itu susah kalau pas musim penghujan. Untungnya alhamdulillahnya ya sekarang ada mesin cuci, nggak kayak aku kecilanku zaman dulu itu susah banget kalau hujan teman-teman. Jadinya kalau zaman dulu itu kalau hujan pakaiannya belum kering itu pasti nggak sekolah. Kalau mau sekolah juga itu harus disetrika biar sampai kering. Pernah nggak teman-teman ngalamin kayak gitu? Baju kita belum kering zaman waktu sekolah itu masih basah-basah, mamel-mamel kayak gitu, langsung disetrika kayak gitu. Biar bisa dipakai untuk sekolah. Dulu aku pernah banget ngalamin kayak gitu karena dulu ibu aku waktu pas aku sekolah itu belum punya mesin cuci ya teman-teman. Jadinya tuh kalau baju masih basah itu, kalau mau dipakai, apalagi seragam sekolah tuh langsung aku setrika kayak gitu. Padahal itu bisa ngerusak setrikaannya teman-teman. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman video aku. Semoga video aku tetap memotivasi kalian semua, tetap menghibur kalian semua. Ambil nilai positif dari video aku, yang negatifnya dibuang ya teman-teman. See you the next video. Aku ucapkan terima kasih. Bye bye teman-teman.